tahlil 3 hari, 7 hari, 100 hari. Lelekan iki lek basa saiki jenenge melekan. Al muhafadzatu ala qaulin shalih wal akhdhu bil jadidil asl. Lalu untuk pelaksanaannya sendiri di masyarakat, kadang masih ada yang beranggapan, itu kan tidak ada dalilnya, itu tidak perlu dan lain segala macam. Nah, bagaimana kita harus menyikapinya hal tersebut? Kalau kita ya sebagai kader-kader NU dalam khususnya PMI dalam menyikapi hal tersebut, sebenarnya sederhana aja, nggak usah dibikin ribet ya. Orang kita berzikir aja. Kita berzikir pun nggak ada yang melarang, berzikir sambil jalan pun nggak ada yang melarang. Terus mau berzikir dimanapun kecuali tempat-tempat yang kotor ya, itu nggak ada yang melarang. Dan kenapa kok di saat zikir memuji nama Allah ini dikemas dengan nama tahlilan, kenapa bisa menjadi bid'ah? Itu kan yang perlu dipertanyakan. Sebenarnya kan tahlil ini bacaan tahlil ini kan la ilaha illallah. Nah, karena ilate orang Jawa jadi ini tahlilan, membaca yasin jadi yasinan. Nah, sebenarnya masalah penyebutan aja yang mereka kurang paham. Jadi menyingkapnya ya santai saja. Jadi nggak usah terlalu dibawa pusing. Ini bid'ah nggak ada dicontohkan Nabi. Bahkan meskipun ini ya anjuran untuk membaca surat Yasin misalnya, itu hadisnya dhaif. Tapi kalau kita belajar ulumul hadis, kalau dhaif itu sekalipun dhaif itu bisa digunakan untuk fadhailul amal. Jadi untuk keutamaan amal itu masih bisa digunakan. Jadi nggak hanya Al-Kahfi saja yang dianjurkan, tapi pun surat-surat yang lain juga ada. Nah, seperti itu. Nah, untuk mencingkapi orang-orang seperti itu ya santai saja. Orang kita berzikir dimanapun, kapanpun terserah ya. Selagi itu adalah hal yang baik dan tidak melanggar gitu ya. Nah, selagi itu hal yang baik dan di tempat yang baik pula, itu terserah, itu nggak apa-apa gitu. Cuman yang bermasalah kan karena namanya tahlilan, karena ini namanya terlalu Indonesia dan terlalu Jawa, mungkin orang-orang yang orang-orang yang membid'ahkan ini merasa sebutan itu kurang pas dan kurang cocok, dan akhirnya mereka menggunakan dalil ini bid'ah ini zaman Nabi. Tahlilan itu nggak ada yang benar, sebutan tahlilan ini nggak ada zaman Nabi ya. Tapi bacaannya kan sudah ada, la ilaha illallah dan lain sebagainya sudah ada. Nah, itu seperti itu Mas. Ya seperti apa yang kita lakukan saat ini, membuat podcast. Maksud kita adalah untuk berbagi informasi. Di zaman dahulu juga sebenarnya tidak ada. Sahabat-sahabat sekarang menonton video ini, zaman dahulu juga tidak ada. Tetapi apa yang kita lakukan itu kan tergantung niat. Jika hal itu selagi masih baik dan tidak melanggar, itu tidak menjadi masalah. Ada 3 hari, 7 hari, 100 ribu. Mengapa di hari-hari tersebut, sahabat Afgan? Sebenarnya itu untuk masalah hari ya, 7 hari, 40 hari, 1000 hari itu karena memang tradisi pada masa itu ya, itu sudah ada. Jadi sebelum Islam datang itu memang tradisi orang Jawa khususnya pada saat lelekan. Ya. Lelekan pada masa itu memang ya 7 hari, 40 hari, 1000 hari itu lelekan. Nah, makanya karena tadi yang sudah saya jelaskan, para wali songo dulu menggunakan metode pendekatan budayaan tanpa menghilangkan jati diri orang-orang Indonesia. Jadi 7 hari, 40 hari dan 1000 hari itu tidak dihapus secara keseluruhan, secara radikal tidak dihapus. Cuman diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, ini mungkin ya untuk sahabat-sahabat mungkin yang pernah belajar filsafat kebudayaan, makulnya di Soraya mungkin ya. Ya. Nah, itu manusia itu memiliki kecenderungan terhadap ritual dan agama. Jadi meskipun sebelum adanya agama, sebelum adanya Islam, Kristen dan lain sebagainya, orang-orang Islam itu misalkan ya di Jawa, bukan orang Islam, orang-orang Jawa misalkan, sebelum datangnya Hindu Buddha, sebelum datangnya Islam, itu mereka ini kecenderungannya karena kecenderungan terhadap ritual dan
yang berbau-bau mistis, jadi segala sesuatu yang lebih kuat dari mereka itu mereka selalu tunduk. Dan mungkin pernah melihat sesajen, mungkin pernah sesajen di pohon, dan itu mungkin karena manusia pada masa itu melihat pohon ini lebih hebat, punya kekuatan seperti ini, alam ini punya kekuatan seperti ini, oh matahari punya kekuatan seperti ini. Nah akhirnya timbullah kecenderungan. Jadi manusia punya kecenderungan seperti itu. Bahkan seorang ateis pun itu pasti dalam lubuk hatinya itu ada kecenderungan bahwa dia merasa ada sesuatu yang lebih besar darinya, ada yang sesuatu yang lebih besar dari manusia. Nah itu dari kecenderungan alamiah yang dialami oleh manusia. Nah karena kecenderungan seperti itu, karena ada kecenderungan ritual juga seperti itu, maka para wali songo ini tidak menghilangkan ritualnya tadi 7 hari, 40 hari, 1000 hari tidak dihilangkan. Karena kenapa? Karena memang tujuannya itu supaya Islam ini masuk ke dalam kehidupannya mereka. Jadi selama yang ini mereka lakukan itu tetap dijalankan, hanya pelaksanaannya yang berbeda. Jadi supaya gampang Islam ini diterima secara baik sadar maupun tidak sadar, itu sudah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari, ke dalam kebiasaannya mereka. Nah ini hebat sekali lagi, ini hebatnya ulama-ulama terdahulu dalam menyebarkan agama Islam. Ya, berarti 3 hari, telong dino, mitong dino kalau orang Jawa bilang ya, itu memang mengacu pada apa yang sudah ada terdahulu. Sangat menarik sekali obrolan kita hari ini. Banyak sekali yang sudah kita dapat dari sahabat Afgan mengenai tentang tradisi tahlilan. Kalau saya simpulkan dari awal tadi, tahlilan itu awalnya sudah ada sebelum Islam masuk di Nusantara, di Jawa, sebelum Wali Songo. Bukan tahlilannya, tapi tradisinya. Dulu belum bernama tahlilan, lelean. Untuk menghibur keluarga yang ditinggal dengan cara yang waktu itu masih melanggar syariat dengan maksiat. Namun setelah datangnya penyebar Islam, datangnya Wali Songo, hal tersebut, maksiat-maksiat tersebut dihilangkan. Namun kegiatan-kegiatan yang masih relevan dan tidak melanggar itu tetap dipertahankan dan diisi dengan bacaan-bacaan, dengan doa-doa. Kemudian bagaimana hal tersebut bisa sampai kepada NU hingga hari ini? Itu karena memang NU memegang prinsip bahwasanya sesuatu yang sudah ada pada masyarakat, identitas, budaya, dan yang tidak melanggar itu ya tidak menjadi masalah. Dan kemudian untuk orang yang memperdebatkan, ya kita tidak usah ambil pusing, karena kita juga sudah jelas mengetahui bagaimana hal tersebut terjadi, terbentuk hingga bertahan sampai hari ini. Itu memang tidak menjadi suatu kewajiban, tetapi pelaksanaannya pun hal tersebut tidak melanggar syariat. Baik, terima kasih banyak sahabat Afgan. Terima kasih. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih untuk sahabat-sahabati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.